Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama mengenai cara menganalisis kemagnetan dari suatu senyawa atau analisis magnet. Nah, nanti data ini kita bisa memakainya dengan untuk mengidentifikasi apakah nanti dia memiliki elektron tak berpasangannya berapa. Lalu untuk melanjutkan apakah di high spin atau low spin. Nah, data ini itu membuat keakuratan yang tinggi gitu. Keakuratan kuantitatif untuk kemagnetan dari elektron-elektron, interaksi elektron di dalam suatu senyawa itu. Nah, analisis magnet ini kita perlu membuat kalkulator atau yang membuat perhitungan lah. Yang saya pakai ini dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kawan-kawan bisa menggunakan selain ini seperti HTML, aplikasi Python, dan lain-lain. Nah, saya memakai Microsoft Excel. Jadi kita akan membuat Excel analisis magnetik. Nah, di sini ada dua tabel. Ada tabel pertama ini parameter senyawa, dan tabel kedua ini parameter perhitungan. Nah, parameter senyawa ini nanti didapatkan datanya dari hasil analisis kita terhadap suatu senyawa tersebut, analisis atau karakterisasi, ada balance, suhu, sampai massa sampel. Nah, setelah itu nanti kita akan memasukkan rumus di parameter hasil perhitungan dengan rumus ini sudah ada. Nanti ketika kita memasukkan datanya, dia akan menghitung otomatis lah seperti itu. Jadi kita langsung saja. Di sini ada beberapa parameter senyawa yang harus kita konversikan seperti Celsius ke Kelvin, ada mm ke cm. Nah, langsung saja untuk nilai konversi C-balance karena kita tidak harus mengubah kesatuannya, maka kita langsung saja dengan ini untuk suhu kita perlu menambahkannya 273,15 agar ke Kelvin. Maka ini tambah enter. Nah, untuk ini tidak yang perlu diubah, radius sama. Nah, ini perlu membaginya ke mm ke cm itu dibagi 10, maka ini per 10. R-nya nggak ada juga. Nah, tabung sampel yang tidak ada. Sama lain juga. Nah, untuk massa sampel itu kita dapat dari massa tabung plus sampel dikurangi massa tabung kosong. Nah, kita masukkannya di nilai terukur. Ini. Yang ubah juga satuannya. Nah, ini sudah kita masukkan perhitungan atau konversi yang harus dilakukan di tabel ini. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus-rumus ini ke tabel yang ini. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan rumus. Nah, pertama rumus XG. XG itu apa? Di sini kita udah ada. Kerentanan massa magnet rumusnya itu C kali L kali R dikurangi R0 per M kali 10 pangkat 9. Nah, kita masukkan saja C-nya itu adalah C balance, maka sama dengan C balance. Kita pakai kurung dulu, karena kan ini ada pernya. Dikali tinggi dikali kurung lagi karena R-nya ini dalam kurung dikurangi N0 tutup kurung 2 kali, lalu bawahnya per M-nya itu massa sampel dikali, kita pakai kurung lagi,
10/9. Tuh enter. Kita dulu Nah, kenapa kayak gini? Karena kita belum masukkan datanya. Nanti kalau udah kita masukkan datanya, maka dia akan berubah gitu. Contohnya SXM dengan M massa molar dikali XG ini. Nah, selanjutnya X alpha. Nah, di sini X alpha itu konstanta koreksi diamagnetik atau Pascal. Nah, ini tuh bergantung pada unsur-unsur ion logam dalam senyawa tersebut. Makanya di sini udah ada ion atau logam, ligan maksudnya, ion atau ligan, nilai persatuan, jumlah ion atau ligan, total per ion atau ligan, total dan total konversi. Nah, di sini untuk ion ligan dan nilai persatuan kita membutuhkan data Pascal. Nah, bisa dapat dari jurnal Diamagnetic Correction and Pascal Constants tahun 2008. Nah, namun di situ hanya ada kationnya saja. Kita harus nyari yang anion-anionnya. Nah, di sini kita sebenarnya bisa memakai drop down untuk ion ligan dan nilai persatuannya dengan masukkan data. Ini saya sudah ada data Pascalnya. Data ini kita masukkan. Nanti di ion ligannya kita tinggal ketik, maka nilai Pascalnya itu langsung keluar. Namun di sini saya tidak memakai drop down tersebut. Jadi kita perlu mengetik manual gitu. Ion ligannya apa, nilai Pascalnya apa gitu. Nah, kita langsung ke jumlah ion ligannya. Jumlah ini kita bisa lihat dari senyawa tersebut. Misal ada Fe2, S4 misalnya, maka Fe-nya ada 2 seperti itu. Nah, kita bisa melihat di senyawa tersebut berapa jumlahnya gitu. Nah, untuk total per ion atau ligan, nah ini tuh hasil dari perkalian antara dengan dulu nilai persatuan kita kalikan dengan jumlah ion ligan itu. Nah, enter, kita sampai sini. Nah, udah. Sekarang total. Nah, total ini total dari total per ion ligan ini kita pakai rumus sum. Nah, sum dari semua ini, karena kan ini total kurung. Nah, dan total konversi kita bisa lihat satuannya. Konversi ini gak ada sih 10/-6-nya gitu, udah diubah satuannya. Jadi kita harus mengubah satuannya dengan mengkalikannya dengan 10/-6. Yang itu sama dengan total ini kita kali dengan 10/-6. Enter. Nah, sekarang XA-nya. Kita bisa lihat nih rumusnya di sini. XM kali total si X atau alfanya atau total konversinya gitu. Nah, tinggal kali saja kita. Dan XM ini dikurangi, maksudnya bukan dikali, dikurangi total ini. Lalu ada mu F. Mu F kita bisa lihat di sini ada akar pangkat. Sini ada mu F 2,828 dengan XA-nya itu XA yang ini dan T-nya suhu yang sudah kita konversi. Jadi caranya dengan pertama kita tes dulu 2,828 kalikan SQRT, pakai SQRT yang ini, dan kurungnya kita pakai XA ini kali dengan T. Nah, itu. Nah, BF ini
Apa MIF itu adalah momen magnet efektif gitu. Sekarang estimasi jumlah elektron tidak berpasangan. Nah, itu tuh dari momen magnetik efektif Bohr magnet, ini Bohr magnet yang dibuatkan ke bawah. Jadi kita akan mendapatkan data numerik estimasi jumlah elektron tidak berpasangan yang nanti kita bulatkan, karena MIF ini hasilnya itu bakal koma belakangnya gitu, berapa angka digit di belakang koma. Jadi kita akan bulatkan jadi satuan gitu, misalnya 4, berapa jadi 4. Pakai rumus sama dengan pakai rundown. Nah, ini rundown ini MIF ini kita komakan 0 karena tujuan kita untuk membulatkan ke bawah gitu, biar enggak koma-komaan. Nah, ini kita sudah membuat Excel-nya, perhitungannya, rumus dari rumus ini. Sekarang kita uji dengan masukkan data-data yang kita akan uji gitu.